Dan gimana caranya supaya saya bisa ini ya, bisa mereka nggak bisa lihat saya, akhirnya saya tutup, jadi saya pura-pura minum aja tuh, padahal nggak sampai ke mulut. Luar Jadi seolah-olah biasa. saya minum. Dan itu minuman yang masih ada biar terkesannya apa namanya nggak penuh, saya ke kamar mandi, Bib. Jadi Hmm, saya buang tuh minuman itu, Masya baru saya Allah. balikin lagi, jadi seolah-olah saya minum gitu. Kalau saya lihat dari cerita ini, ada poin penting di mana sebenarnya antum ingin coba untuk eh, masuk ke lingkungan itu Betul. dengan harapan bisa kemudian merubah mereka, tapi caranya antum harus masuk terlebih dahulu. Ya, Mereka harus enjoy dengan keberadaan antum, dan kemudian antum sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan memberikan perubahan kepada mereka. iya, Tapi tadi antum juga lihat bagaimana mereka mencari kesenangan yang sifatnya sebenarnya semu aja, iya, sementara. Mereka lari dari masalah, bukan mencari solusi yang hakiki yang betul, sebenarnya, mereka hanya mencari solusi sementara betul. untuk melupakan masalah-masalah mereka. Padahal nantinya mereka akan terjerumus ke masalah yang lebih besar Lebih lagi. besar lagi ya. Tapi tadi antum sempat singgung melihat mereka senang, bahagia. Itu saya teringat salah satu ulama, namanya beliau Habib Hasan. Waktu ke Jakarta, di perjalanan beliau asal dari Yaman. Melihat ada perkumpulan orang lagi dangdutan. Ya. Lagi dangdutan, terus pada senang, joget, pada nyanyi, segitu. Terus dia bingung, ini apa ini? Ini apa nih perempuan ada di atas panggung ini apa? Oh ini namanya dangdut begini. Di sini hiburan. Terus apa? Iya joget-joget. Maksudnya ini mereka keluarga? Bukan. Ini penyanyi dari asing, apa dari tempat, salah satu tempat diundang untuk bernyanyi di depan. Nah, responnya apa? Responnya dia bilang, ya Allah, mereka bahagia sekali dalam kondisi senang, riang. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kesenangan kepada mereka di dunia, tolong senangkan mereka juga nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi sudut pandangnya terus dengan sudut pandang kasih sayang. Betul. Bukan celaan, cacian, makian, tapi sebisa mungkin memberikan dampak positif, Positif. dan harapannya adalah bahwasanya semua yang ada di sini, umatnya Nabi, bisa selamat dan bisa masuk ke dalam surga. Tadi antum juga cerita luar biasa, itu satu pengalaman di Ya, mana ternyata kita baru tahu bahwa antum sempat, eh, salah satu ladang dakwah antum adalah ingin masuk ke dalam situasi pergaulan yang kurang sehat, tapi tujuannya ingin kemudian mewarnai ya, teman-teman supaya bisa sedikit demi sedikit betul. meninggalkan kehidupan malam itu Iya. ya. Dan di situ saya mungkin menambahkan sedikit cerita itu. Akhirnya dan suatu ketika itu kan diajak secara terus-menerus ya sampai beberapa kali dan disitulah mulai semakin gelisah saya. Makanya muncullah doa dalam diri saya bilang ya Allah tidak selamanya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya akan melakukan hal seperti ini. Dan saya yakin suatu saat berjalannya waktu mereka akan mulai meninggalkan ini Subhanallah. dan mereka akan kembali menuju ke cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali Amin. hijrah dan alhamdulillah semenjak 2000 mereka dari 2006, 2007, 2010 ke atas 2011 12 itu sudah satu persatu sudah mulai meninggalkan Meninggalkan masa kehidupan lalunya malam mereka, itu ya. kehidupannya mereka seperti itu. Dan alhamdulillah saya Subhanallah. merasa senang, bahagia tanpa harus saya menyampaikan kepada mereka. Karena Iya, iya, cukup iya. apa yang saya tahu aja Habib. Luar biasa, ini inspiratif sekali. Nah, kalau menurut saya, ke kemantapan antum untuk tidak ikut terjun ke, artinya tidak terjerumus ke Ya, pergaulan mereka itu pasti ada kaitannya dengan kedekatan dan keakraban antum dengan Al-Qur'anul Karim. ya, Pertanyaan kita selanjutnya Masya mungkin Allah. antum bisa di-share di sini, sejauh apa cinta Cuping Topan kepada Al-Quran, dan apa yang Cuping dapatkan setelah mengenal Al-Quran begitu dalam. Ya. Memang semenjak kecil itu kan kita sudah diterapkan, walaupun kita bukan sebagai seorang ahli Al-Quran ya, Hmm, hmm, hmm. sebagai seorang penghafal Al-Quran.
tapi bekal-bekal ilmu dari orang tua ya yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, Betul. dan kelak ini dia yang akan menyelamatkan kita kemana kita pergi, Mm-mm. dia yang akan mengamankan kita ya kemana kita akan berada gitu. Dan itulah yang menjadi sebuah prinsip yang saya tanamkan di dalam hati, dan terlepas dari itu juga yang pasti doa daripada seorang ibu Oh iya, itu pasti. yang membuat saya semakin kuat dan semakin percaya kemanapun saya berada, saya tidak akan terpancing, saya tidak akan terlena, saya tidak akan bisa terjebak Luar sampai biasa. ke arah sana gitu. Ibu masih ada Alhamdulillah ibu masih ada, di bapak sudah almarhum semenjak 2013 dan ibu sekarang lagi di kampung halaman di daerah Tidore, Maluku Utara. di Tidore ya. Gitu Dore. Masya Allah. Semoga ibu panjang umur, sehat afiat. Amin, amin, amin. Banyak orang yang nggak sadar. Kadang-kadang kita sukses, terus kita bisa menjaga diri, seakan-akan itu adalah murni karena kehebatan kita. Padahal semua itu pasti ada support doa dari orang tua, khususnya ibu. Iya. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan doa, pastilah kita tidak akan dalam posisi yang sebaik sekarang ini gitu ya. Iya. Jadi setiap anak harus sadar bahwa kebaikan yang ada itu tidak lepas dari doa orang tua, khususnya ibu kepada kita. Dan ini saya terapkan dan saya sering sampaikan ke teman-teman saya sebagai profesi yang sama ya. Saya bilang begini, kita ini hidup merantau, jauh dari keluarga, jauh dari ibu, jauh dari orang tua. Kalian ke sini, sementara keluarga kita di kampung, ibu kita di kampung, itu mereka setiap hari itu menghamparkan sajadah, memohon kepada Rabbi, mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang terbaik. Sementara kita di sini, kalian syuting ya dengan susah payah cari uang ya. Siang malam hanya bergadang untuk bisa mendapatkan materi, tapi uang yang kalian dapatkan seketika itu pun habis, lenyap, dipakai buat di tempat yang tidak baik ya tadi, ke clubbing dan lain sebagainya. Saya bilang ini namanya uang setan dimakan jin. Percuma kalian hidup. Apakah kalian nggak pernah berpikir tentang keluarga yang ada di kampung di sana? Kita cari uang yang halal aja, cari kerjaan yang dengan cara yang halal aja, itu Allah masih memberikan ujian. Sementara kalian udah diberikan kerjaan, udah diberikan kesenangan dan sebagainya. Buat apa sih? Dan itu saya sampaikan kepada mereka, Habib. Tapi saya harus punya cara dulu. Saya bukan berarti saya ceramah kepada mereka, tapi saya membuat pandangan mereka tentang diri saya seperti ini gitu. Iya. Saya merubah paradigmanya mereka agar mereka juga bisa masuk. Oh iya juga ya, apa yang disampaikan si Bang Cupin itu ada benarnya juga gitu. Mau ngapain? Ngapain sih kalian terlalu terlena dengan kehidupan seperti ini? Kita hidup ini kan sementara aja. Iya. Antum lagi maksiat, tiba-tiba Allah panggil dalam keadaan antum tidak Su'ul khatimah. bertobat, sholat lima. Nauzubillah min Apakah antum bisa jamin? Itulah yang membuat mereka nggak bisa menjawab dengan kata-kata. Iya. Dan juga ada satu pengalaman yang sangat sangat berharga sekali. Kan rata-rata teman-teman ini yang mungkin sebagian besar mereka belum mengenal saya ya. Dengan berbagai ekspektasi mereka terhadap saya, bahkan ada yang mengira saya ini pekerjaan sebagai preman, debt collector, apalagi dengan wajah-wajah timur seperti ini, Iya, kan? benar. Bahkan mohon maaf, Bib, ada yang mengira saya ini mualaf, bahkan Nasrani. Gitu. Dan saya hanya iya aja gitu. Dan ketika pada saat saya lagi sholat, kadang-kadang kalau waktu sholat ini kan teman-teman lagi pada nongkrong ya, saya pura-pura, saya izin ke belakang dulu ya. Nah, terus udah habis itu, antum habis dari mana? Enggak, habis dari belakang, dari musola. Oh, antum habis sholat tadi? Antum mualaf? Enggak, ya alhamdulillah lah, ya lagi belajar. Dari lahir muslim. Justru saya bilang ke mereka, saya lagi belajar sholat nih, lagi belajar memperbaiki agama gitu. Biar mereka juga, ada diskusi lah. Diskusi yang lain gitu. Akhirnya mereka sadar dengan sendirinya gitu. Oh, si Topan aja dengan bentuk penampilan gaya seperti ini, oh dia masih bisa sholat gitu. Sementara kita ini yang Masya Allah, keren, ganteng, bersih segala macam. Oh masih di luar itu. Ya, itulah. Itu Pernah kejadian juga waktu saya di Jagakarsa, Bib. Nah, ada sahabat saya, tetangga rumah. Suatu ketika dia lagi kumpul acara sama teman-teman, kemudian lagi minum bir, nah terus lagi make obat ya, sejenis ganja gitu. Padahal di perkampungan situ. Nah, saya ingin mau laporin ke warga, cuma kan saya pikir dia ada anak-anaknya juga kan, jadi saya harus menjaga juga ke beliau.
Dan suatu ketika saya diajaklah gabung, minum yuk. Oh, kita lagi minum, lagi kumpul-kumpul sama teman nih. Apa respon saya ke dia? Tanpa mengurangi tanpa membuat dia harus tersinggung, saya bilang, mohon maaf bro, saya udah nggak minum kayak seperti itu lagi. Padahal sebenarnya saya nggak pernah ngalukan, tapi sebenarnya saya pingin coba itu minum. Gimana sih rasanya orang kalau mabuk ya? Kayak gimana sih sepertinya seperti itu gitu. Cuma saya menyampaikan ke dia, saya sudah berhenti ya, sudah nggak melakukan hal seperti itu lagi. Nah terus dia nanya lagi, lu punya barang nggak? Saya bilang, barang apa? Udah, antum nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya bilang serius nggak tahu. Coba jelaskan lebih spesifik barang apa. Dibilang nyimeng. Nah nyimeng, saya nggak tahu istilah itu. Saya kan nggak paham dengan istilah-istilah itu Habib. Nyimeng itu apa? Coba bahasa Indonesia apa? Ganja. Oh ganja. Nah kalau ganja saya baru tahu karena saya sering lihat di TV-TV ya. Kalau antum mau ganja, saya punya ada nih. Saya sampai bercanda sama dia nih. Nih, lu potong rambut nih terus lu linting nih. Nah ini itu baru tahu. Terus apa kata dia? Dia bilang, wah malu bro. Karena saya dipanggil Topan. Malu Topan. Lu penampilan begitu, udah reggae, celana begini robe-robe. Tapi kok lu gak pernah make, lu gak pernah minum, gak pernah gitu. ini. Astagfirullah. Begitu ya nama dia. Apa iya. bahasa kalbu saya? Gak apa-apa. Saya cuma bilang gak apa-apa. Daripada antum keren, ganteng, cakep, baik, bersih, bagus. Saya pikir antum udah bagus. Kalau di mata saya antum tuh jauh lebih bagus. Ternyata. Rumah yang dekat masjid, antum gak pernah selangkah pun untuk mendatangi masjid. Akhirnya bagaimana cara supaya saya bisa membuat dia ini sadar? Lewat anak perempuannya, Bib. Anaknya waktu itu masih umur 3-4 tahun. Saya lagi sholat isya, nangis-nangis ke saya, Om Topan, saya mau ikut sholat. Jadi saya yang bimbing pergi ke masjid sholatnya. Pulang dari rumah ngobrol-ngobrol, setahun datang kemudian akhirnya dia sadar. Malu juga dia. Malu ya kan, karena udah jadi bapak-bapak. Iya, ini sebentar lagi anak ini akan tambah besar. Iya. Dia sebagai ayah mau bilang apa nanti? Mau bilang malu. apa? Hanya jadi malu. Alhamdulillah. 2-3 tahun yang lalu saya lihat dia udah mulai istiqomah, huruf. Alhamdulillah. Oh udah huruf juga. Udah huruf 3 hari, 7 hari, bahkan 1 bulan, masya Allah. Jadi luar biasa. Satu hal penting tadi, saya juga merasakan teman-teman namanya di sekolah SMP, SMA pasti ada juga yang pergaulannya seperti itu. Betul. Tapi alhamdulillah seumur hidup sedikit pun saya tidak pernah. Mungkin pernah ada perasaan kayak antum, kayak gimana ya rasanya ya. Tapi sedikit pun menyentuh sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah. Saya yakin itu berkat doa ibu saya di rumah. Betul. Terus selanjutnya tadi antum bahas tentang hijrah ya. Tentang hijrah. Bahwasanya manusia ini sebenarnya pada akhirnya pasti akan hijrah. Hijrah dalam artian dia akan kembali kepada Allah. Menuju perjalanan akhirat yang tujuannya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum hijrah tersebut, maka ada baiknya kita hijrah dulu di dunia, hijrah meninggalkan yang buruk dan menuju kepada kebaikan untuk membawa bekal yang cukup menuju akhirat. Tadi antum cerita tentang pengalaman teman antum yang di Jakarta tadi. Dia pada akhirnya alhamdulillah berhijrah dalam arti dia meninggalkan keburukan-keburukan yang biasa dia lakukan dan kemudian mulai istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut antum, apa kiatnya supaya kita bisa istiqamah di jalan Allah? Bagi teman-teman nih yang hijrah, teman-teman yang sudah berupaya untuk meninggalkan dunia malam. Nah, apa kiatnya supaya mereka bisa tetap ada di jalan Allah dan tidak kembali terjerumus ke kehidupan yang kelam yang dulu mereka lakukan? Baik, Bib. Dan ini seringkali terjadi juga ya di kalangan teman-teman saya, sahabat saya. Yang paling mendasar itu adalah kita harus memperbaiki niat dulu. Apakah niat kita ini, hijrah ini hanya ingin dipuji oleh manusia atau memang hijrah ini karena lillahi ta'ala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membatasi pergaulan kita dengan teman-teman yang sebelumnya. Itu jangan sampai nanti kalau kita tidak kuat secara ini bisa terjerumus. Dan ini seringkali terjadi. Betul. Habib. Dan ini saya melihat sendiri ke teman-teman saya.
sahabat-sahabat saya juga ketika mereka sudah hijrah, alhamdulillah saya melihat mereka sudah mulai hijrah. Tapi di sisi lain kalau kita tidak membekali mereka dengan ilmu agama yang baik ya, tidak mengajak mereka untuk bergaul dengan misalkan para penghafal Al-Quran, para ustadz yang bisa membekali dia dengan ilmu agama, Oke. suatu waktu nanti dia akan bisa kembali ke sana. Betul. Dan itu juga Ada harus potensi untuk kembali. membutuhkan proses yang cukup lama juga untuk bagaimana supaya dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Dan ini seringkali terjadi ke Sayang ya, sahabat-sahabat saya. kalau dia mulai terjerumus lagi, biasanya proses untuk balik ke jalannya Allah lagi agak perlu waktu lagi Perlu tuh waktu ya. lagi, betul sekali Bib. Dan yang paling seringkali juga terjadi lagi setelah mereka kembali ke masa lalu. Nah, tadi saya bilang menyampaikan untuk butuh proses. Tapi di sisi lain juga ada orang yang berhijrah, tapi justru dia membuat sebuah komunitas baru. Iya. Dalam artian misalkan ketika dia hijrah, dia misalkan belajar agama dengan si guru A misalkan. Nah, saya ingin mengajak dia bagaimana supaya bisa membuka pandangan ini bahwa ilmu agama ini bukan hanya sebatas di guru A aja yang kita belajar. Itu penting itu. Tapi harus ada di guru B, di guru C dan lain sebagainya. Kita ambil semua kebaikan ilmu yang guru-guru berikan kepada kita. Betul. Dan pernah suatu saat saya pernah berdebat dengan sahabat teman-teman saya ini yang ketika mereka baru belajar hijrah, misalkan dengan ilmu ini, akhirnya mereka jadi fanatik. Fanatik dan menyalahkan orang yang berbeda kelompok sama dia. Benar, dan ini saya alami sendiri, bahkan saya memberikan pandangan kepada mereka bahwa Islam sesungguhnya tidak seperti ini gitu. Iya. Apa yang kalian belajar di guru kalian tidak sepandangan, tidak semestinya guru kalian punya pemahaman yang sama tentang antum. Betul. Gitu. Dia punya ilmu lebih jauh di atas, Iya, cuma iya. yang antum ambil itu ya Sebagian aja. sebagiannya aja. Mungkin dulu sebelum dia hijrah, mungkin dia tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Tapi setelah hijrah ini justru malah suka menyalah-nyalahkan orang lain. Betul sekali. Padahal Islam itu luas, pandangan Islam itu begitu luas sehingga banyak para alim ulama yang memiliki sudut pandang masing-masing. Ya. Masing-masing mereka memiliki hujah, memiliki dalil yang kuat. Yang kuat. Sehingga kita harus menghargai, itu baru hijrah yang Iya. sebenarnya. Makanya mungkin Habib, pemirsa teman-teman yang lain pada tahu bahwa di komunitas saya itu kan para public figure ya. Betul. Dan ada satu namanya musyawarah ya, di situ Musyawarah, dibekali oleh teman-teman para artis hijrah. Iya. Dan kenapa kita harus membuat namanya komunitas musyawarah? Jadi pada prinsipnya adalah di situ memang kebanyakan para public figure. Betul. Yang tadinya mereka punya pekerjaan yang kita tahu lah. Iya, Ada iya, Mas Arya Untung di situ, Tengku Wisnu dan lain sebagainya. Nah, tugas kita di musyawarah itu kan kita membuat sebuah kajian itu, kita ingin mengundang guru-guru kita dari berbagai kalangan. Iya. Artinya kita sebagai murid, kita hanya menuntut ilmu yang baik. Gitu. Betul. Tanpa harus menjas bahwa si ini begini, dan lain sebagainya. Iya. Saya lihat luar biasa guru-guru yang diundang berbagai macam. Ada berbagai macam. Ada dari kalangan ustadz yang cukup berpegang kuat terhadap hadis. Betul. Misalnya. Ada yang mendalami ilmu Al-Quran. Bahkan ada dari para habaibnya juga. Betul sekali. Jadi semuanya diundang, semuanya memberikan ajaran ilmunya. Dan kita sebagai murid menyerap sebanyak mungkin, mengambil manfaat sebanyak mungkin sebagai bentuk bekal buat kita. Ya, jadi filosofinya di musyawarah itu, di teman-teman saya itu, kita itu hanya membangun sebuah jembatan. Nah, jadi kita ingin mengajak kepada orang semua nih bagaimana supaya jembatan kita ini satu arah, yaitu Shiratal Mustaqim, ke jalan yang baik ya, menuju Allah gitu. Tanpa harus membuat benteng, petak-petakan. Iya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Tapi justru ketika kebaikan yang ingin kita siarkan, kita mengajak kepada orang, malah kita dituduh sebagai macam-macam gitu. Tapi ya alhamdulillah. Tapi tetaplah terus jalan. Tetap kita jalanin dengan koridor yang kita luar biasa. Jalani. Mudah-mudahan terus sukses tuh. Amin. Terakhir, Bang Cuping Topan yang ingin kita tanyakan kepada antum, ada nggak nih pesan yang antum ingin sampaikan kepada adik-adik antum yang melihat, yang menonton, kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan supaya tetap istiqomah, supaya mereka tetap berada di jalan yang benar. Betul. Dan tidak lagi terganggu dengan ajakan-ajakan yang kurang baik. Gimana? Karena begini, saya pernah baca sebuah motto dari, kalau di kampus itu ada kampus dari kita lahir untuk apa, hidup itu apa, dan setelah itu kita untuk apa. Hanya membuat saya jadi merenung, saya jadi berpikir.
saya hidup di sini kalau ketika kemaksiatan, sesuatu yang tidak manfaat yang saya lakukan, berarti hidup saya jadi sia-sia gitu. Karena Allah memberikan kita hidup cuma hanya sekali di dunia ini. Iya, Kalau kita tidak menggunakan waktu kita sebaik mungkin, maka hidup kita tidak berguna. betul. Apalagi ada sebuah syair yang sering kita dengarkan ya, bahwa ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah itu yang memotivasi saya untuk terus berbagi kebaikan. Apalagi ada satu hadis yang mengatakan bahwa khairun nas anfahum linnas, Betul, sebaik-baik betul. manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Mhm. Cuma di sisi lain juga, Habib, ketika kita ingin berbuat baik, salah di mata orang lain. Iya, iya, iya. Yang penting bagaimana kebaikan itu hanya bisa ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting adalah keberkahan di dalam kebaikan itu sendiri. Amin, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil di Masya Allah. kesempatan kali ini. Namun memang karena keterbatasan waktu, akhirnya kita sudahi dulu. Baik. Mudah-mudahan nanti ke depan Bang Cuping Topan bisa meluangkan lagi waktunya untuk Insyaallah. bisa kita undang ke sini lagi dan bisa berbagi lagi, Insya Allah. share ilmunya lagi, kemudian pengalamannya lagi supaya jadi jadi pelajaran buat kita semuanya. Makasih banyak Bang Cuping Topan. Ya, mohon doanya mudah-mudahan saya insya Allah istiqomah terus. Amin, amin. Menyebarkan kebaikan, salah satunya lewat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tadi pesan terakhirnya cukup penting. Tetaplah beristiqamah dan jangan terlalu memperdulikan penilaian orang. Yang terpenting adalah kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau ada yang suka, ada yang enggak, tetap kita berbuat baik selama-lamanya. Terima kasih banyak. Nah, baiklah sahabat muslim, pada akhirnya waktu jugalah yang memisahkan kita. Banyak sekali informasi, ilmu-ilmu, pengalaman yang disampaikan oleh Abang Cuping Topan di episode kali ini. Dan baik untuk kita simak semuanya sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita ke depannya. Jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube channel kami dan semua media sosial kami dengan akun Forum Ijtima Ulama. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bang Cuping Topan. Jazakumullah khair jaza atas waktunya. Terima kasih banyak. Sebagaimana juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.